Untuk Anda yang membaca kisah dalam Kejadian 1 dan 2, pernahkah Anda bertanya-tanya mengapa ada dua kisah penciptaan dalam Alkitab? Apakah Kejadian 2 hanya pengulangan dari Kejadian 1? Atau ada maksud yang lebih dalam? Dalam video ini kita akan mengungkap maksud di balik Kejadian 2 ayat 8-25, mulai dari alasan kisah ini ditulis, perbedaan dengan Kejadian 1, hingga fakta-fakta unik tentang Taman Eden dan penciptaan manusia. Kejadian 1 memberikan gambaran besar tentang penciptaan dunia selama 6 hari. 3 hari pertama Tuhan menciptakan terang, memisahkan siang dan malam. Hari kedua Tuhan menciptakan langit, memisahkan air di atas dan di bawah. Hari ketiga Tuhan menciptakan daratan dan tumbuh-tumbuhan. 3 hari pertama tersebut merupakan penciptaan tempat. Sedangkan 3 hari berikutnya Tuhan menciptakan makhluk hidup untuk mengisi tempat tersebut. Di mana hari keempat Tuhan menciptakan matahari, bulan, dan bintang. Hari kelima Tuhan menciptakan makhluk hidup di air dan burung di udara. Hari kelima Tuhan menciptakan binatang darat dan manusia. Sedangkan pada hari ketujuh Tuhan berhenti bekerja dan menguduskan hari itu sebagai hari perhentian. Ini menunjukkan kesempurnaan ciptaannya. Tuhan menciptakan segala sesuatu dengan tertib dan dengan tujuan yang baik. Fokus utama dari kisah ini adalah keagungan Allah sebagai Sang Pencipta yang Maha Kuasa. Namun ketika kita masuk di dalam Kejadian 2 ayat 8-25, kita menemukan cerita yang lebih personal. Ini bukan pengulangan, tetapi perluasan yang memberikan detail khusus tentang hubungan antara manusia, Tuhan, dan lingkungan mereka. Di sini Tuhan digambarkan sebagai pribadi yang dekat dan terlibat langsung dalam kehidupan manusia. Jadi, apa bedanya Kejadian 1 dan Kejadian 2? Berikut beberapa poin penting. Kejadian 1 merupakan gambaran global, di mana fokus pada kronologi penciptaan alam semesta, penekanan pada kekuasaan Allah yang menciptakan segalanya dengan firman-Nya, dan laki-laki serta perempuan disebutkan secara bersamaan sebagai gambar Allah. Sedangkan di Kejadian 2 merupakan kisah relasional, di mana fokus pada hubungan manusia dengan Tuhan, lingkungan, dan sesamanya. Penciptaan manusia digambarkan lebih rinci, di mana Tuhan membentuk Adam dari debu tanah dan menghembuskan nafas hidup ke dalamnya. Kisah penciptaan perempuan dari tulang rusuk Adam juga menunjukkan keintiman dan kebutuhan akan relasi. Jadi, kita bisa lihat bahwa Kejadian 2 ini bukan sekedar pengulangan, tetapi bertujuan untuk menggambarkan aspek yang lebih dalam dan personal dari rancangan Tuhan bagi manusia. Sekarang, mari kita lihat beberapa fakta menarik dari Kejadian 2 ayat 8-25. Yang pertama, Taman Eden sebagai tempat yang istimewa. Tuhan menempatkan manusia di Taman Eden, di mana itu adalah tempat yang dirancang dengan sempurna untuk memenuhi kebutuhan fisik dan spiritual mereka. Ini menunjukkan kepedulian Tuhan terhadap kesejahteraan manusia. Adam diberi tanggung jawab. Sebelum perempuan diciptakan, Adam diberi tugas untuk mengelola taman dan menamai semua hewan. Hal ini menekankan bahwa manusia diciptakan untuk bekerja dan bertanggung jawab atas ciptaan Tuhan. 3. Perempuan diciptakan dari tulang rusuk. Tuhan menciptakan perempuan dari tulang rusuk Adam. Ini melambangkan kesatuan, keintiman, dan kesetaraan dalam hubungan antara laki-laki dan perempuan. 4. Larangan makan buah pengetahuan baik dan jahat.
Tuhan memerintahkan Adam untuk tidak makan dari pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat. Larangan ini bukan hanya soal ketaatan, tetapi juga tentang hubungan manusia dengan Allah. Dengan menaati larangan ini, manusia menunjukkan kepercayaannya kepada Allah sebagai sumber hikmat dan kehidupan. Larangan ini mengajarkan bahwa hubungan yang benar dengan Allah adalah hubungan yang didasarkan pada iman, ketaatan, dan penghormatan kepada otoritasnya. Tradisi percaya kalau kitab Kejadian ditulis oleh Musa dan kemungkinan besar untuk bangsa Israel yang baru keluar dari perbudakan di Mesir. Mereka membutuhkan pemahaman tentang identitas mereka sebagai umat pilihan Tuhan dan rancangan Tuhan yang baik bagi manusia. Makanya di dalam Kejadian 2 ini menjelaskan bahwa manusia diciptakan bukan hanya sebagai bagian dari alam semesta, tetapi dengan tujuan spesifik, yaitu untuk hidup dalam hubungan yang erat dengan Tuhan, mengelola ciptaannya dan saling melengkapi satu sama lain. Kisah ini memberikan kita dasar tentang bagaimana membangun hubungan dengan Tuhan dan sesama. Dan ini adalah sebuah pelajaran yang sangat relevan bagi kita hingga saat ini. Dari Kejadian 2 ayat 8-25 ini kita belajar bahwa Tuhan menciptakan kita bukan untuk hidup sendiri, tetapi untuk berelasi dengan Dia, dengan lingkungan, dan dengan sesama. Tuhan telah merancang hidup kita dengan tujuan dan keindahan yang luar biasa. Pertanyaannya bagi kita adalah, bagaimana kita menjaga hubungan-hubungan ini? Sudahkah kita mengandalkan Tuhan sebagai pusat hidup kita? Menghargai orang-orang di sekitar kita, dan menjaga dunia yang dipercayakan kepada kita? Mari kita renungkan ini sebagai pengingat untuk hidup dalam harmoni dengan Tuhan dan sesama. Demikian untuk video kita kali ini. Sampai jumpa di video berikutnya. Tuhan Yesus memberkati.